Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Yulfanida. Saya Basiruddin Masburi. Saya Mitra Anisnawa. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi tentang penggunaan teknologi digital dan alat komunikasi secara efektif memiliki peran penting dalam berkomunikasi dengan orang lain dan berperan aktif dalam masyarakat global. Penggunaan teknologi digital dan alat komunikasi secara efektif memiliki peran penting dalam berkomunikasi dengan orang lain dan berperan aktif dalam masyarakat global. Di dunia yang semakin terhubung ini, teknologi digital memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai belahan dunia dengan cara yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau. Untuk berkomunikasi secara efektif, Anda dapat memperhatikan beberapa hal, seperti memilih channel komunikasi yang tepat, mendengarkan secara aktif, memahami informasi yang didapatkan, berbicara dengan jelas, serta mengontrol intonasi suara, dan memperhatikan tata cara penulisan. Teknologi digital dan alat komunikasi telah mengubah cara manusia berkomunikasi, menjadikannya lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Berikut adalah beberapa manfaat penggunaan teknologi digital dan alat komunikasi untuk berkomunikasi. Pertama, cepat. Komunikasi digital memungkinkan pengiriman dan penerimaan pesan dalam hitungan detik. Yang kedua, mudah diakses. Dengan koneksi internet atau perangkat seluler, orang dapat menghubungi satu sama lain di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, hemat biaya. Komunikasi digital seringkali lebih murah dibandingkan metode komunikasi tradisional. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Komunikasi digital memungkinkan orang berkolaborasi dengan cepat dan efisien. Yang kelima, ramah lingkungan. Komunikasi digital mengurangi penggunaan kertas dan meminimalkan emisi karbon. Beberapa contoh teknologi digital dan alat komunikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi adalah per email, pesan instan, pesan teks, video call, media sosial, Internet of Things atau IoT. Namun, teknologi digital juga dapat memiliki dampak negatif, seperti cyberbullying, penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan konten pornografi. Untuk berkomunikasi dengan etika dalam era digital, Anda dapat menjaga kesopanan dan menghormati orang lain, berpikir sebelum mengirim pesan atau konten, memahami konsekuensi dari tindakan online, menghormati privasi orang lain, menghindari penyebaran informasi palsu atau hoax. Adapun upaya penerapan penggunaan teknologi digital dan alat komunikasi secara efektif untuk berkomunikasi dengan orang lain dan berperan aktif dalam masyarakat global melibatkan beberapa langkah strategis, antara lain: yang pertama, pendidikan dan pelatihan digital. Untuk memastikan pemahaman yang baik dalam menggunakan teknologi, penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan tentang penggunaan alat digital, aplikasi komunikasi, dan etika digital. Kedua, peningkatan keterampilan media sosial. Pelatihan tentang cara memanfaatkan media sosial secara produktif, aman, dan beretika dapat meningkatkan peran individu dalam masyarakat global. 3. Memanfaatkan alat komunikasi yang efektif. Menggunakan alat komunikasi seperti email, pesan instan, dan aplikasi video conferencing dapat membantu membangun komunikasi yang lebih efisien dan efektif. 4. Promosi literasi digital. Literasi digital yang tinggi memungkinkan individu untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak. Ini mencakup kemampuan untuk mencari informasi secara kritis, mengenali berita palsu, serta melindungi data pribadi secara online. 5. Kolaborasi dalam proyek global. Melalui teknologi digital, individu atau kelompok dapat berkolaborasi dalam proyek-proyek global, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, atau aktivitas sosial. 6. Peningkatan akses dalam infrastruktur digital. Pemerintah dan sektor swasta dapat meningkatkan akses ke teknologi dengan menyediakan
infrastruktur digital yang lebih baik, seperti internet cepat dan perangkat digital yang terjangkau. Dan yang ketujuh, etika dan keamanan dalam berkomunikasi digital. Menerapkan prinsip etika dalam komunikasi digital seperti menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan informasi yang tidak benar, dan menghindari ujaran kebencian akan memperkuat peran positif individu dalam masyarakat global. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek ini, teknologi digital dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membangun komunikasi yang lebih efektif dan memperluas peran aktif individu dalam masyarakat global. Contoh penerapan teknologi digital dan dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain dan berperan aktif dalam masyarakat global. Yang pertama, komunikasi global melalui media sosial. Contoh, Twitter digunakan oleh aktivis, jurnalis, dan politisi di seluruh dunia untuk berbagi informasi terkini, menyuarakan pendapat, dan berinteraksi dengan audiens global. Instagram digunakan untuk memperkenalkan budaya, seni, dan gaya hidup dari berbagai negara, serta untuk mendukung kampanye sosial dan lingkungan seperti Climate Action atau Black Lives Matter. Yang kedua, pembelajaran online atau e-learning untuk akses pendidikan global. Contoh, platform seperti Coursera, edX, dan Udemy memungkinkan pelajar dari seluruh dunia untuk mengakses kursus dari universitas terkemuka di berbagai bidang seperti teknologi bisnis dan ilmu sosial. Webinar dan live streaming di platform seperti Zoom dan YouTube juga digunakan oleh universitas, organisasi, dan individu untuk berbagi pengetahuan dan melaksanakan sesi diskusi internasional. Dan yang ketiga, kolaborasi global melalui alat kerjasama digital. Contoh, Google Drive, Microsoft Teams, dan Slack memungkinkan tim di seluruh dunia untuk bekerja bersama pada proyek yang sama secara simultan, meskipun mereka berada di zona waktu yang berbeda. GitHub digunakan oleh pengembang perangkat lunak global untuk berbagi kode dan berkolaborasi dalam proyek open source yang bermanfaat bagi masyarakat dunia. Selanjutnya, ada jenis-jenis alat komunikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat global. Yang pertama ada smartphone atau handphone, kedua radio, 3 komputer, 4 televisi, dan kelima laptop. Jenis-jenis teknologi digital yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat global. Yang pertama, email, yaitu program aplikasi berbasis internet untuk mengirim dan menerima surat elektronik. Yang kedua, milis, yaitu layanan internet untuk berdiskusi melalui email. Yang ketiga, chatting, yaitu program internet untuk mengobrol atau berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, media sosial, teknologi digital untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Yang kelima, virtual reality, teknologi yang memungkinkan pengguna merasakan sensasi masuk ke dalam dunia digital yang imersif. Yang keenam, augmented reality, yaitu teknologi yang menggabungkan elemen digital dengan realitas fisik. Mengapa penggunaan teknologi digital dan alat komunikasi sangat penting untuk berkomunikasi dengan orang lain? Karena teknologi digital memungkinkan komunikasi yang lebih mudah dan cepat, bahkan dengan orang yang berada di tempat yang jauh. Dengan menggunakan internet dan aplikasi komunikasi seperti email, pesan instan, dan video call, kita bisa berhubungan dengan siapa saja di seluruh dunia, kapan saja. Prinsip-prinsip dasar penggunaan teknologi digital dan alat komunikasi secara efektif untuk berkomunikasi dengan orang lain dan berperan aktif dalam masyarakat global melibatkan aspek etika, keamanan, inklusivitas, serta keberlanjutan. Berikut adalah beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Inklusivitas dan aksesibilitas. Teknologi digital harus mengurangi kesenjangan sosial dan memungkinkan
partisipasi aktif dari individu atau kelompok yang mungkin terpinggirkan, misalnya di daerah terpencil atau kelompok rentan. 2. Keamanan dan privasi. Penggunaan penyediaan layanan teknologi harus menghormati hak privasi individu dan menjaga data pribadi dengan enkripsi serta langkah-langkah pelindungan yang memadai. 3. Etika dan tanggung jawab digital. Penggunaan teknologi digital harus mematuhi aturan dan kode etik yang ada, serta memperhatikan dampak sosial dan psikologis dari tindakan mereka di dunia maya. 4. Keterbukaan dan transparansi. Penyediaan layanan harus terbuka dalam menyampaikan kebijakan, tujuan, dan cara mereka menggunakan data pengguna, serta menyediakan informasi yang akurat dan dapat diverifikasi. 5. Keberagaman dan toleransi. Teknologi digital harus mendukung komunikasi yang inklusif, tanpa mendiskriminasi atau merendahkan kelompok atau individu berdasarkan budaya, agama, ras, atau latar belakang lainnya. 6. Kolaborasi global dan partisipasi aktif. Masyarakat harus menggunakan teknologi untuk berkontribusi pada solusi global, berbagi pengetahuan, dan mendukung gerakan sosial yang positif. 7. Kewaspadaan terhadap dampak negatif. Penggunaan harus mengatur waktu dan pola menggunakan teknologi agar tidak merugikan kesejahteraan fisik dan mental. 8. Peningkatan literasi digital. Literasi digital merupakan kunci untuk memastikan bahwa individu dapat memahami, mengelola, dan mengatasi tantangan yang muncul dalam penggunaan teknologi. 9. Penggunaan teknologi untuk inovasi dan solusi global. Teknologi harus digunakan untuk tujuan yang lebih besar, seperti peningkatan kualitas hidup, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi global. 10. Sustainabilitas dan keberlanjutan. Teknologi harus digunakan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup secara keberlanjutan. Manfaat teknologi digital dalam masyarakat global. 1. Kemudahan mengakses informasi. 2. Menghadirkan pekerjaan baru. 3. Menghemat waktu. 4. Media hiburan. 5. Media komunikasi. 6. Metode belajar yang baru. 7. Memudahkan transaksi. 8. Efisiensi bisnis. 9. Menunjang bidang kesehatan. Tujuan teknologi digital dan alat komunikasi yang berperan aktif dalam masyarakat global, yaitu 1. Meningkatkan akses informasi. Teknologi digital dan alat komunikasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. 2. Mempermudah komunikasi. Teknologi digital dan alat komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan mudah, baik antar individu maupun antar perusahaan. 3. Meningkatkan efisiensi. Teknologi digital dan alat komunikasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai bidang, seperti dunia kerja, bisnis, dan pendidikan. 4. Mempermudah pembelajaran. Teknologi digital dan alat komunikasi dapat mempercepat, memperluas, dan meningkatkan efisiensi pembelajaran. 5. Memudahkan transaksi. Teknologi digital dan alat komunikasi dapat mempermudah proses transaksi keuangan, seperti e-banking. 6. Membantu pelestarian budaya. Teknologi digital dan alat komunikasi dapat membantu menyebarkan pengetahuan budaya dan mengenalkan nilai-nilai tradisional kepada generasi muda. 7. Membangun kesadaran nasional. Teknologi digital dan alat komunikasi dapat membantu membangun kesadaran nasional dan semangat cinta tanah air. 8. Membuka lapangan pekerjaan. Teknologi digital dan alat komunikasi dapat membuka lapangan pekerjaan baru.
Tantangan yang dihadapi teknologi digital dan alat komunikasi pada masyarakat global. Yang pertama, masalah etika dan privasi. Dengan banyaknya data yang beredar melalui platform-platform digital, perlindungan privasi pribadi menjadi semakin penting. Kedua, kehilangan komunikasi yang efektif. Penggunaan teknologi digital dapat membuat orang merasa lebih terasing dalam interaksi sehari-hari. Ketiga, ketergantungan pada media sosial. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan hubungan sosial. Keempat, penyebaran informasi yang tidak valid. Kemudahan akses informasi di era digital dapat menyebabkan penyebaran berita palsu dan informasi yang tidak valid. Kelima, ketimpangan akses. Masih ada daerah yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap internet dan perangkat teknologi. Keenam, masalah teknis. Masalah teknis seperti koneksi internet yang lambat, panggilan terputus, kualitas video yang buruk, atau masalah audio dapat mengganggu proses komunikasi. Ketujuh, penipuan, cyberbullying, dan penyebaran konten ilegal. Tantangan ini dapat diatasi dengan memastikan bahwa aplikasi dan sistem yang digunakan adalah terpercaya, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, berikut cara mengatasi tantangan yang dihadapi. 1. Berkomunikasi dengan etika. Jagalah kesopanan dan hormati orang lain, berpikir sebelum mengirim pesan dan menghormati privasi orang lain. Kedua, memanfaatkan teknologi secara optimal. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. 3. Menguasai bahasa asing. Penguasaan bahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin, atau Jepang adalah langkah pertama untuk bersaing di era digital. 4. Membangun lingkungan sosial media yang baik. Praktikkan sikap toleransi dan saling menghargai. 5. Memilih dan memilah informasi. Dalam menjelajahi dunia internet, penting untuk memilih dan memilah informasi mana yang layak dilihat dan mana yang tidak. 6. Terus beradaptasi, menjadi pembelajar seumur hidup dan terus mengasah kemampuan teknis. 7. Mengambil risiko yang dihitung, membangun jaringan dan komunitas dan melakukan refleksi dan evaluasi diri. 8. Mendapatkan pendidikan di bidang teknologi, buat inovasi dengan mengandalkan teknologi. Jadi, kesimpulannya adalah penggunaan teknologi digital dan alat komunikasi memungkinkan individu berkomunikasi secara cepat dan efisien lintas batas, memperluas partisipasi dalam masyarakat global, serta mendukung kolaborasi dan penyebaran informasi. Namun, literasi digital diperlukan untuk memanfaatkan teknologi ini secara bijak, menghadapi tantangan seperti hoaks dan privasi, serta mendorong kesetaraan akses di dunia yang saling terhubung. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami